Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino bacuramin Kak Saroga basengat kajen buta. Harus. Kembali lagi di channel kami Bang Kirut, di mana kami akan membahaskan sejarah, kejadian, tragedi yang ada di seluruh Nusantara ini. Jangan kemana-mana, tetap di channel Bang Kirut. Jangan lupa cara mendukung channel kami guys. Tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya guys, biar tidak ketinggalan informasi dari kami. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang Kesultanan Pontianak dan sejarahnya, dan kali ini kita akan melompat sedikit ke tetangganya Pontianak, yaitu Kabupaten Mempawah. Kesultanan Mempawah adalah sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Kalimantan Barat. Kesultanan ini memiliki sejarah panjang yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan budaya di Kalimantan Barat. Berikut adalah gambaran umum sejarah Kesultanan Mempawah. Awal berdirinya Kesultanan Mempawah ini didirikan pada abad ke-18 oleh Oku Daeng Menambon, seorang bangsawan Bugis dari Sulawesi Selatan. Ia adalah salah satu dari 5 saudara yang dikenal sebagai Oku 5 bersaudara, yang memainkan peran penting dalam penyebaran pengaruh Bugis di Nusantara. Oku Daeng Menambon menikah dengan Putri Kesumba dari Kesultanan Matan, ini yang disebut nama Kabupaten Ketapang, yang kemudian memimpin Mempawah setelah berhasil merebut kekuasaan. Siapakah Oku Daeng Menambon? Tentunya kita bertanya-tanya, ada 5 bersaudara mereka. Mereka 5 bersaudara ini memiliki peran penting yang mempengaruhi seluruh kerajaan kesultanan di Nusantara ini. Mari kita simak siapa saja Oku Daeng 5 bersaudara ini. Oku Daeng Menambon adalah salah satu dari 5 bersaudara yang dikenal sebagai Oku 5 bersaudara atau Oku Daeng 5 bersaudara. Mereka adalah bangsawan Bugis dari Sulawesi Selatan yang memainkan peran penting dalam penyebaran pengaruh Bugis di Nusantara pada abad ke-18. Berikut adalah nama-nama saudara Oku Daeng Menambon. Yang pertama, Oku Daeng Parani. Yang kedua, Oku Daeng Marewa. Yang ketiga, Oku Daeng Celak. Yang keempat, Oku Daeng Kamase. Dan yang kelima, Oku Daeng Menambon. 5 saudara ini terkenal karena kiprahnya dalam memperkuat dan memperluas pengaruh Bugis di berbagai wilayah di Nusantara, termasuk di Semenanjung Malaya dan Kalimantan. Mereka terlibat dalam berbagai peristiwa penting, termasuk konflik dan aliansi politik dengan kerajaan-kerajaan setempat. Tadi sudah kita bahas ada 5 saudara Oku Daeng Menambon yang memiliki peran penting yang mempengaruhi Bugis di seluruh tanah Nusantara pada saat itu. Tentu di suatu kesultanan ada masa kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Oku Daeng Menambon ini, Kesultanan Mempawah mencapai masa kejayaannya. Beliau memerintah dengan bijaksana dan memperluas wilayah kekuasaannya. Kesultanan Mempawah juga menjadi pusat perdagangan yang penting karena letaknya yang strategis di tepi Sungai Mempawah yang memberikan akses ke jalur perdagangan laut. Di abad ke-18 ini tentu banyak pengaruh Hindia Belanda dan hubungan internasional. Kesultanan Mempawah menjalin hubungan baik dengan berbagai kesultanan dan kerajaan di Nusantara, termasuk Kesultanan Pontianak dan Kesultanan Sambas. Selain itu, Kesultanan Mempawah juga berhubungan dengan pedagang dari Tiongkok, Arab, dan Eropa yang datang untuk berdagang di wilayah ini. Hubungan pedagang ini memberikan kontribusi besar terhadap kemakmuran ekonomi kesultanan. Tentu ada masa kejayaan dan masa ada penurunan dan akhir dari kesultanan ini. Mari kita simak. Seiring berjalannya waktu,
Seperti banyak kerajaan lain di Nusantara, Kesultanan Mempawah menghadapi berbagai tantangan termasuk serangan dari kekuatan kolonial Belanda. Pada akhir abad ke-19, Belanda semakin memperkuat cengkeramannya di wilayah Kalimantan Barat, yang akhirnya melemahkan kekuasaan lokal termasuk Kesultanan Mempawah. Pada awal abad ke-20, Kesultanan Mempawah secara resmi menjadi bagian dari Hindia Belanda, yang menandai berakhirnya kekuasaan kesultanan sebagai entitas politik yang independen. Walaupun sudah berakhirnya masa Kesultanan Mempawah, namun warisan budaya yang sering kita lihat di masa sekarang. Meskipun Kesultanan Mempawah tidak lagi berdiri sebagai sebuah entitas politik, warisan budaya dan sejarahnya tetap bertahan hingga kini. Tradisi, adat istiadat, serta peninggalan sejarah dari masa Kesultanan Mempawah masih dapat ditemukan di wilayah tersebut. Istana Kesultanan, yaitu Amantubillah, yang merupakan istana Kesultanan, ini berfungsi sebagai situs bersejarah dan objek wisata yang menceritakan kejayaan masa lalu Kesultanan Mempawah. Kesultanan Mempawah adalah contoh penting dari keragaman budaya dan sejarah di Indonesia, menunjukkan bagaimana pengaruh berbagai suku dan bangsa telah membentukkan wilayah Nusantara. Itulah sekilas tentang Kesultanan Mempawah yang ada di Kalimantan Barat, bagaimana kita mencakup semua suku adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Nusantara pada saat itu, sehingga kita menjadi kekuatan yang besar, kekuatan yang diperuntukkan oleh Hindia Belanda kala itu. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Tentunya kita sebagai pribumi harus bisa berdiri di sendiri, tanah sendiri. Itu yang perlu kita tanamkan. Sekian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun penyampaian yang saya salah, bisa ditulis kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Arus. Salam Nusantara.